Teman-teman, selamat datang kembali di Beta punya channel. Hari ini dari Bay St. Louis, Mississippi, USA, saya mengajak teman-teman untuk berjalan ke Oitulu. Oitulu itu satu kampung kecil di Kapan, TTS. Pasti ingat, ada satu kapela yang kita mulai di sana sejak bulan Februari tahun ini. Kita tidak tahu sampai sekarang kita belum dengar kabarnya tentang kapela itu. Makanya teman-teman saya ajak untuk bersama saya kita berjalan ke sana dan kita akan temui reporter kita di lapangan untuk memberikan informasi-informasi yang update tentang kapela yang kita mulai sejak bulan Februari. Mari kita temui reporter kita di lapangan. Kita akan menuju ke dalam gereja. Ini tampak depannya. Di halaman ini juga masih berserakan material-material atau juga peralatan-peralatan kerja yang juga masih digunakan untuk pekerjaan selanjutnya. Dan perlu diketahui juga bahwa pembangunan untuk saat ini sementara di stopkan karena di tempat ini sekarang mulai musim penghujan dan umat mereka sekarang melakukan aktivitas penanaman jagung seperti biasa, bahwa dalam musim penghujan ini itu umat punya aktivitas adalah menanam jagung di kebun-kebun yang mereka sudah siapkan beberapa waktu yang lalu. Baik. Di sini juga pintu gerbangnya atau pintu utama gereja dalam keadaan terbuka dan sudah kita lihat juga sudah selesai dikerjakan. Ini pintu besar ini pintu gandeng. Jadi gandengan bagian kanan dan juga gandengan bagian kiri. Menarik bahwa pegangan yang digunakan untuk pintu ini agak unik seperti ini, dan ini baru ada di kapela Santo Stefanus Oitulu ini. Dan hampir seluruh pintu besar itu menggunakan gagang pintu seperti ini, Baik, lalu kita akan melihat ini dalam gereja. Dan kita melihat ke depan itu, di situ altar atau panti imam yang juga sudah dicat, dan kita lihat juga untuk ke atas panti imam itu ada tiga anak tangga yang juga sudah terpasang granit. Modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Dan ini bagian kiri dari gereja ini, bagian dalam bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini juga selain panti imam itu juga ada satu ruangan yang juga akan disiapkan untuk kebutuhan dari gereja ini apabila sudah dimanfaatkan. Ya, ini satu ruangan itu seperti ini ruangannya, dan ruangan ini juga sudah dicat, lalu di bagian sana ada jendelanya. Lalu kita lihat juga ada satu daun pintu yang belum dipasang karena peralatan kunci itu kurang, sehingga masih menunggu pengadaannya untuk seterusnya. Dan di bagian depan itu juga ada pintu keluar. Ini pintu untuk keluar. Ya. Ya,
tampak depan dari reporter. Ini bagian kanan dari altar atau dari panti imam. Itu juga ada jendela, dan bagian ini juga sudah dicat dan tampaknya seperti ini. Lalu ada pintu utama, salah satu pintu utama juga di bagian ini. Ini berfungsi untuk akses keluar masuk umat dari bagian atau samping kanan gereja. Ya, ini kita lihat pintunya juga dalam keadaan terbuka, yang juga pengerjaannya juga seperti ini, menggunakan material yang sama. Lalu ini bagian sampingnya. Lalu di sini juga ada satu ruangan di bagian kanan samping pantim ini. Ada satu ruangan juga yang juga akan difungsikan sesuai dengan aturan gereja. Baik, sekarang kita melihat jendela-jendela ini yang telah terpasang atau barusan dipasang dari bagian dalam. Dari bagian dalam kira-kira seperti ini. Nah, ini jendela. Lalu juga ini kita melihat dari atas panti imam kita melihat ke belakang gereja atau pintu masuk. Ini seperti ini pintu masuk gereja. Nah, dari belakang, dari depan, dan reporter berdiri di atas panti imam ini, dan kita menyaksikan posisi atau pemandangan gereja dari dalam, dari atas ke depan gereja. Ya, dari kejauhan juga kita melihat jendela-jendela gereja yang sudah terpasang dan pintu-pintu gereja juga yang sudah terpasang. Kalau kita melihat juga di dalam gereja ini juga masih terdapat banyak peralatan kerja, atau juga masih ada stelen yang juga masih berfungsi, karena masih ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fasilitas stelen atau tangga-tangga seperti ini. Baik, ini satu pintu samping yang juga seperti pintu utama, yang juga merupakan akses keluar masuk umat ketika ada kegiatan peribadatan atau kegiatan-kegiatan di gereja ini. Nah, lalu ini jendela dari bagian dalam, salah satu jendela di sudut bagian kiri apabila kita masuk dari depan. Baik, lalu secara berturut-turut kita melihat jendela-jendela yang telah terpasang ini. Ini kita melihat seperti ini, jendela-jendelanya juga dilengkapi dengan penahan angin seperti ini. Dan ini hampir semua jendela dilengkapi dengan fasilitas itu, sehingga ketika terjadi angin yang kencang, jendela bisa dalam keadaan aman. Ini satu jendela. Ya. Lalu di satu bagian atau jendela utama di depan pintu gereja ini terlihat bahwa masih untuk sementara ini ditutupi dengan triplex, karena jendela utama ini dia berbentuk agak beda seperti ini. Dia berbentuk gotik seperti ini.
belum tertutup karena jendela ini akan menggunakan kaca gambar yang akan pada waktunya akan dilengkapi dengan kaca gambar sehingga lebih artistik ketika kita memasuki gereja ini. Jendela ini ada dua, satunya di bagian kiri dan satunya di bagian kanan, seperti ini. Ya, ini jendela seperti ini. Kemudian di dalam gereja juga sudah disiapkan fasilitas instalasi listrik, dan di sini ada beberapa lubang yang juga merupakan fasilitas persiapan untuk instalasi listrik secara keseluruhan di dalam gereja. Dan kebetulan kemarin hari Sabtu tanggal 24 dari PLN sudah gantung meteran, dan aliran listrik hari ini akan diaktifkan atau dinyalakan. Ya, ini kita melihat secara langsung wajah gereja seperti ini. Ya, seperti semula tadi ketika kita masuk, wajah gereja yang sudah terbangun seperti ini. Dan ini ada satu bangunan kecil, los namanya, yang di dalam tempat ini itu disimpan peralatan-peralatan tukang dan juga material berupa semen, besi, dan lain-lain. Lalu secara langsung juga kita akan melihat ini samping gereja bagian kiri. Apabila kita lihat dari kejauhan, ini bentuk atap seperti ini, Lalu secara, karena apabila memang masih kelihatan masih terpele dengan bangunan los ini, tapi apabila bangunan ini sudah dibongkar, maka tampak gereja akan semakin indah. Ya, ini tampak samping bagian kiri dari depan gereja. Lalu di atas bubungan itu ada salib yang juga menambah keindahan dari bangunan gereja ini. Baik, terima kasih. Kami kembali ke reporter Mississippi, Amerika Serikat. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti perjalanan menuju Oetulu dan ditemuinya reporter kita di lapangan. Harap dengan presentasi saya hari ini tentang perkembangan Kapela Santo Stefanus Oetulu membawa satu inspirasi yang baik untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa berbuat baik, atau lebih dari itu, membagi kasih atau rahmat yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Karena membagi rahmat itu sangat indah. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe,
comment, and share. Thank you. Bye-bye.